Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cikgu 2 FJR, yang mana pada kesempatan kali ini akan memberikan video pembelajaran tentang materi kelas 10, yaitu gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB. Yang mana untuk pembelajaran ini kita akan memberikan besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak lurus. Baiklah, sekarang kita masuk ke pendahuluan dulu, yang mana kita akan membahas dulu tentang apa itu disebut dengan gerak. Yang mana gerak itu adalah keadaan di mana suatu benda berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Gerak lurus secara garis besar dibagi menjadi gerak lurus beraturan disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan disingkat dengan GLBB. Untuk benda bergerak atau diam adalah relatif, bergantung pada benda lain yang digunakan sebagai acuannya. Benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu mengalami perubahan terhadap acuannya. Kalau tidak ada perubahan, maka benda itu tidak dianggap bergerak. Contohnya, ada seorang yang mengemudi mobil dan ada seorang perempuan yang berada di luar mobil tersebut. Maka mobil bergerak terhadap pengamatnya, yaitu seorang perempuan itu, tetapi dia diam terhadap sopirnya. Jadi kita untuk benda itu bergerak tergantung kepada acuannya. Kalau terhadap perempuannya berarti mobil itu bergerak, sedangkan terhadap sopirnya berarti mobil itu tidak bergerak. Itulah konsep dari gerak itu sendiri. Baiklah, untuk besaran-besaran pada gerak lurus yang akan digunakan pada baik gerak lurus beraturan maupun gerak lurus beraturan, yang mana besaran yang digunakan dalam kinematika gerak lurus antara lain posisi, jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan serta percepatan. Yang mana untuk posisi atau kedudukan adalah keadaan benda terhadap titik acuan. Misalnya adalah koordinat kartesius atau arah mata angin. Sekarang kita akan membahas tentang materi jarak dan perpindahan. Di sini sudah ada contoh, yaitu seseorang bergerak ke timur 50 meter, kemudian ke barat 30 meter. Di sini sudah dibuat sketsanya, yaitu orang itu pertama di barat titik O, kemudian 50 meter ke timur ke titik A. Kemudian dia kembali lagi ke titik B sejauh 30 meter. Maka sesuai konsep bahwa perpindahan itu merupakan besaran vektor, yaitu memiliki besar dan arah. Sedangkan jarak merupakan besaran skalar, hanya memiliki nilai saja tanpa memiliki arah. Jadi dari soal tersebut maka kita dapat menentukan jarak, yaitu sama dengan panjang lintasan, yang mana panjang lintasan yang dilalui orang tersebut yaitu dari titik O ke titik A, kemudian dari titik A ke titik B, berarti OA ditambah AB, yaitu sama dengan 50 meter ditambah 30 meter, sehingga jarak tempuhnya atau jarak seseorang itu adalah 80 meter. Sedangkan untuk perpindahan, yaitu posisi akhir dikurang posisi awal, yaitu posisi akhir orang tersebut adalah di posisi B, kemudian posisi awalnya adalah posisi O, maka posisi B-nya itu adalah kalau diukur itu 20 meter, sedangkan di titik O itu adalah 0 meter, maka perpindahan yang dilakukan seseorang tersebut adalah 20 meter dan arahnya adalah
ke timur. Karena tadi perpindahan memiliki nilai dan arah, yaitu nilainya 20 meter dan arahnya ke timur. Dapatlah pengertian dari jarak itu panjang lintasan total benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Sedangkan perpindahan itu adalah panjang perubahan posisi benda dari titik awal ke titik akhir pergerakannya. Jadi sudah sesuai dengan contoh soal yang telah diberikan tadi. Baiklah, untuk memahami perpindahan di sini diberikan contoh, yaitu seseorang di titik P bergerak dari titik A ke titik B. Yang mana titik A itu disimbolkan X1, sedangkan titik B itu disimbolkan dengan X2 yang arahnya ke kanan dengan 3 satuan. Kemudian ada lagi orang di titik Q, yaitu bergerak dari titik D ke titik C dengan arah ke kiri dengan 2 satuan. Untuk perpindahan hanya tergantung pada kedudukan awal dan akhir saja, tidak bergantung pada lintasannya. Untuk perpindahan dinyatakan positif jika benda bergerak dari kiri ke kanan searah sumbu X positif. Sedangkan perpindahan dinyatakan negatif jika benda bergerak dari kanan ke kiri searah sumbu X negatif. Maka dari soal tersebut, maka perpindahan P sama dengan positif 3 satuan yang arahnya ke kanan. Sedangkan perpindahan titik Q sama dengan negatif 2 satuan yang arahnya ke kiri. Contoh soal, jika Andi dari kota A akan pergi menuju kota D melalui jalur biru seperti gambar di bawah ini, yaitu A ke B, yaitu ke utara 2 km, kemudian ke timur 2 km, yaitu B ke C, kemudian C ke D, yaitu ke arah tenggara sejauh 3 km. Jadi tentukanlah jarak dan perpindahan jika Andi bergerak dari A ke C, yang B A ke D, dan yang poin C ke titik B ke titik D. Untuk jawabannya, dari kalau titik perjalanannya titik A ke C, berarti fokus kita adalah A, B, C. Karena itu yang dilaluinya. Berarti perjalanan Andi adalah A, B, C. Maka untuk menentukan jaraknya berarti sama dengan AB ditambah BC, yaitu 2 km ditambah 2 km sehingga hasilnya 4 km. Kemudian untuk perpindahan yaitu posisi C dikurang posisi A. Berarti dia membentuk garis miring. Berarti kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC garis miringnya dikuadratkan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, sehingga AC kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. AC kuadratnya sama dengan 4 ditambah 4, sehingga AC sama dengan akar 8. Hasilnya 2 akar 2 km. Jadi perpindahannya sama dengan 2 akar 2 km, arahnya ke timur laut sesuai dengan arah mata angin. Kemudian untuk jawaban yaitu perjalanan dari titik A ke titik D, berarti perjalanan Andi adalah dari A, B, C, dan D. Berarti itu perjalanannya. Maka untuk menentukan jaraknya adalah jarak sama dengan AB ditambah BC ditambah CD. Sama dengan 2 km ditambah 2 km ditambah 3 km. Sehingga hasilnya 7 km.
Sedangkan untuk perpindahan sama dengan posisi D dikurang posisi A. Maka kita bisa mengukur jarak A ke D. Di situ di gambar sudah ditentukan bahwa jarak A ke D adalah 4 km. Maka perpindahannya sama dengan 4 km, sedangkan arahnya adalah ke timur. Jadi dari posisi A ya, bukan dari posisi D ke A. Jadi A posisi awalnya ke D posisi akhirnya, maka arahnya ke timur sesuai dengan arah mata angin. Kemudian yang C adalah perjalanannya dari titik B ke titik D. Berarti perjalanan Andi adalah dari B, C, D. Maka jaraknya sama dengan BC ditambah CD, yaitu 2 km ditambah 3 km, hasilnya 5 km. Kalau jarak langsung saja ya dijumlahkan. Sekarang untuk perpindahannya sama dengan posisi D dikurang posisi B, yaitu berarti membentuk segitiga. Maka kita pakai rumus Pitagoras, yaitu BD sisi miringnya dikuadratkan sama dengan BC kuadrat ditambah CD kuadrat, yaitu BD kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga BD kuadrat sama dengan 4 ditambah 9. Hasilnya adalah akar 13 km. Maka perpindahannya sama dengan akar 13 km, arahnya ke tenggara. Untuk konsep kelajuan dan kecepatan, yang mana untuk kelajuan merupakan besaran skalar. Rumusnya kelajuan sama dengan jarak per waktu tempuh. Rumusnya V sama dengan S per T. Sedangkan untuk kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu tempuh. Rumusnya V sama dengan S per T. Untuk rumusnya sama, tetapi rumus yang dipakai adalah kalau kelajuan memakai jarak, sedangkan untuk mencari kecepatan dipakai perpindahan. Kemudian untuk percepatan, mana percepatan adalah perubahan kecepatan per selang waktu. Yang mana percepatan rata-rata, rumusnya A rata-rata sama dengan delta V dibagi delta T sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1. Sedangkan untuk percepatan sesaat, A dalam kurung T dalam fungsi waktu sama dengan limit delta T menuju 0 delta V dibagi delta T. Untuk perlambatan sama dengan percepatan dengan tanda negatif. Maksudnya adalah kalau nilai percepatannya negatif, berarti itu disebut dengan perlambatan karena ada tanda negatifnya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep gerak lurus beraturan itu sendiri, yang mana GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dalam kurung V sama dengan tetap, sehingga percepatannya sama dengan 0. Contohnya, GLB terdapat pada mobil yang bergerak di jalan bebas hambatan dengan kecepatan konstan, seperti gambar yang dilihat. Jadi kecepatannya konstan. Karena kecepatan konstan mengakibatkan percepatannya sama dengan 0. Pada GLB berlaku persamaan sebagai berikut. Untuk persamaan gerak benda, yaitu V sama dengan delta S per delta T sama dengan delta S dibagi T dikurang T0, di mana karena T0-nya sama dengan 0, maka V sama dengan delta S per T sama dengan S dikurang S0 dibagi T. Untuk persamaan posisinya, yaitu S dikurang S0 sama dengan V kali T, maka dapatkan rumusnya untuk GLB S sama dengan V kali T ditambah S0.
Sedangkan untuk grafiknya dilihat di gambar, yaitu ada dua grafik. Grafik kiri adalah grafik GLB kecepatan terhadap waktu. Sedangkan grafik yang kanan adalah grafik GLB jarak atau S terhadap waktu, di mana kemiringan atau gradien grafiknya adalah V atau kecepatan. Contoh soal yang pertama, berapakah panjang jarak yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 meter per detik. Diketahui V-nya 10 meter per detik, T-nya sama dengan 6 detik, maka ditanya adalah jarak tempuh atau S. Maka jawabannya adalah S sama dengan S0 ditambah V kali T sama dengan 0 ditambah 10 kali 6, sehingga dapat hasilnya adalah 60 meter. Contoh soal yang kedua, dua benda A dan B bergerak lurus dengan kecepatan tetap sepanjang lintasan PQ, yang mana jaraknya 4,8 meter. Kecepatan yang dimiliki A adalah 6 cm per sekon dan berangkat 10 detik lebih dahulu dari benda B yang kecepatannya 8 cm per sekon. Kalau benda B sampai di Q lalu kembali lagi ke P dengan kecepatan tetap, tentukanlah A di mana B menyusul si A, yang B di manakah B bertemu dengan si A setelah kembali dari Q. Diketahui dalam soal VA-nya 6 cm per sekon, VB-nya 8 cm per sekon. Ditanya adalah yang A, yaitu SB menyusul SA sebelum sampai di Q. Yang B, SB bertemu SA setelah B kembali dari Q menuju P. Jawabannya yang untuk A, karena A berangkat 10 detik lebih dahulu dari B, maka TA sama dengan TB ditambah 10 atau TB sama dengan TA dikurang 10. Untuk benda A, SA sama dengan S0 ditambah VA kali TA, SA sama dengan 6 kali TA, yang mana S0 awalnya 0 meter. Untuk benda B, SB sama dengan S0 ditambah VB dikali TB, sama dengan 8 TB, sehingga SB sama dengan 8 diganti TB-nya yaitu dengan TA dikurang 10. Saat benda B menyusul benda A berarti jarak SB sama dengan jarak SA, maka SA sama dengan SB, SA-nya 6 kali TA sama dengan SB-nya 8 dikali TA dikurang 10, 6 kali TA sama dengan 8 TA dikurang 80. Maka 6 TA dikurang 8 TA sama dengan negatif 80. 6 dikurang 8 berarti min 2 TA sama dengan min 80. Maka TA didapatnya kan 40 detik. Artinya SA sama dengan SB ketika benda A sudah bergerak selama 40 detik. Maka SA sama dengan 6 kali TA sama dengan 6 kali 40. Maka SA dapat hasilnya 240 meter. Maka mereka bertemu atau B menyusul A pada 240 meter dari titik awal P. Untuk yang poin B, maka kita akan cari dulu yaitu benda B akan sampai di Q dalam waktu berapa. Yaitu dengan rumus S sama dengan S0 ditambah VB kali TB, masuk S-nya adalah 480 cm sama dengan 8 TB, maka TB-nya 480 dibagi 8 sehingga hasilnya 60 detik. Pada waktu ini benda A sudah mencapai jarak SA sama dengan S0 ditambah VA kali TA, SA sama dengan VA diganti
TA-nya TB ditambah 10, maka SA sama dengan 6 di dalam kurung 60 tambah 10, maka SA hasilnya 420 cm. Jadi, saat B sudah mencapai titik Q, yaitu 480 cm, benda A baru mencapai jarak 420 cm. Setelah itu, benda B akan kembali ke titik P sementara benda A masih menuju titik Q. Sekarang mereka bergerak dengan waktu bersamaan, yaitu TA sama dengan TB sama dengan T. Untuk benda A, yaitu S0-nya 420 cm, VA-nya 6 cm per sekon, SA-nya sama dengan S0 ditambah VA kali T. Maka SA sama dengan 420 ditambah 6T. Sedangkan untuk benda B, S0-nya 480 cm, VB-nya sama dengan negatif 8 cm per sekon, maka tanda negatif menandakan benda bergerak ke kiri. Maka SB sama dengan S0 ditambah VB kali T. SB sama dengan 480 ditambah negatif 8 dikali T. Maka SB sama dengan 480 dikurang 8 kali T. Mereka akan bertemu pada titik yang sama antara jarak 420 cm dan 480 cm, yaitu SA sama dengan SB. Yaitu SA dimasukkan 420 ditambah 6 kali T. Sama dengan SB-nya 480 dikurang 8 kali T. Maka 14T sama dengan 480 dikurang 420. Sehingga dapat hasilnya T sama dengan 60 dibagi 14 detik. Maka sama dengan 30 per 7 detik. Pada waktu ini, benda A akan menempuh jarak, yaitu SA sama dengan 420 ditambah 6 kali T. 420 ditambah 6, T-nya 30 per 7, maka 420 ditambah 180 per 7. Maka dapat SA-nya adalah 445,5 per 7 cm. Jadi mereka akan bertemu pada titik lebih kurang 445 cm dari titik P. Contoh soal yang kedua, mobil A berada 100 meter di depan mobil B. Kedua mobil bergerak pada saat bersamaan dengan kecepatan konstan masing-masing 4 meter per sekon dan 6 meter per sekon. Tentukan waktu dan tempat mobil B menyusul mobil A. Jawabannya, di sini ada ilustrasi atau gambar sesuai dengan soal, yaitu B bergerak terlebih dahulu. Setelah 100 meter baru mobil A bergerak. Sehingga berapakah waktu dan tempat mobil itu menyusul mobil A? Maka SB sama dengan SA sama dengan 100 meter. VB dikali TB dikurang VA dikali TA sama dengan 100. 6T dikurang 4T sama dengan 100. Hingga 6T dikurang 4T sama dengan 2T sama dengan 100. Maka T sama dengan 50 detik. Mobil B akan menyusul mobil A setelah keduanya bergerak selama 50 detik. CSA sama dengan VA dikali TA sama dengan 4 kali 50 sama dengan 200 meter. SB-nya sama dengan VB kali TB sama dengan 6 kali 50 sama dengan 300 meter. Mobil B akan menyusul mobil A pada jarak 200 meter dari tempat mobil A bergerak, atau pada jarak 300 meter dari tempat mobil B bergerak.